Alaihi Wasallam bersabda, asyu'mu su'ul khuluq. Sial atau kesialan itu adalah akhlak yang tercela. Nah, di sini kita fahami bahwa hadis ini punya dua pemahaman. Dua pemahaman itu sama-sama benar dan dikuatkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang lain. Pemahaman yang pertama adalah pemahaman yang tersebut dalam hadis yang kedua tadi yang saya bacakan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Rafi' bin Muqais. Apa itu pemahamannya? Yang pertama adalah su'ul khuluqi syu'mun. Akhlak yang tercela itu adalah sial atau kesialan. Itu makna yang pertama. Redaksinya saya ulangi, redaksi hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar adalah asyu'mu su'ul khuluq. Sial adalah akhlak yang tercela. Pemahaman yang pertama, kita pahami hadis itu melalui hadis yang lain, karena hadis yang lain tadi yang sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Rafi' bin Muqais mengatakan su'ul khuluqi syu'mun. Akhlak yang tercela adalah kesialan atau sial. Berarti apa? Ini dipakai oleh Imam Ibnu Hajar untuk lebih menegaskan lagi bahwa akhlak yang tercela itu dilarang. Kenapa dilarang? Di antara sebab kenapa dilarang disampaikan oleh Nabi, akhlak yang tercela itu akan selalu mengakibatkan sial. Itu adalah makna yang pertama. Makna seperti itu dikuatkan oleh Imam Son'ani dalam kitab Subulus Salamnya. Beliau mengatakan asyu'mu dziddul yumni wa taqaddamal kalamu ala haqiqati su'il khuluqi wa annahu syu'mu wa anna kullama yulhaqu minasyururi fasababuhu su'ul khuluqi. Sial itu adalah lawan dari kebaikan, keberkahan, keselamatan. Dan sudah diterangkan oleh beliau apa itu su'ul khuluq, akhlak yang tercela. Beliau mengatakan lagi wa annahu, dan sesungguhnya akhlak yang tercela syu'mu, sial atau kesialan. Wa anna kullama yulhaqu minasyurur, dan hampir semua kejahatan, hampir semua akibat-akibat yang jelek, pokoknya apapun yang jelek-jelek itu hampir semuanya fasababuhu su'ul khuluq, sebabnya adalah akhlak yang tercela. Ini makna yang pertama. Dan ini bisa kita lihat. Kita lihat anak yang istilahnya akhlaknya tidak baik sama orang tuanya, wah wis Pak. Apalagi ada warga yang akhlaknya tidak baik di tengah masyarakat. Ah, sudahlah itu. Kita bisa melihat realistis di tengah masyarakat apa yang dialami oleh orang yang punya akhlak yang tercela. Pinjem duit, katanya mau dilunasi, nggak dilunasi. Sekali, dua kali, tiga kali, kira-kira apa kata warga di situ? Janji, suka janji tapi jarang ditepati, atau bahkan tidak pernah ditepati. Apa kata orang? Seandainya dia minta bantuan, yang mau memberi bantuan juga pikir-pikir, dibantu nggak ya? Nah, itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi sampai Imam Son'ani mengatakan wa anna kulla ma yulhaqu minasyururi fasababuhu su'ul khuluq, kejahatan. Ya. Pokoknya hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek itu hampir semuanya adalah disebabkan karena
akhlak yang tercela. Dan memang betul, Pak. Akhlak yang tercela itu kan salah satu dosa. Karena di dalam dosa itu ada kesialan. Dosa itu mengandung kesialan. Nah, di antara dosa adalah akhlak yang tercela. Maka di dalam akhlak yang tercela ada kesialan atau mengandung kesialan, atau bisa kita katakan menyebabkan kesialan. Karena yang namanya akhlak yang tercela bagian dari dosa. Dosa itu menjerumuskan atau mengakibatkan sial atau kesialan. Kalau tidak segera tobatan nasuha, mengakibatkan kesialan. Kadang-kadang kesialan di dunia dan juga kesialan di akhirat. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau katakan, wa fil jumlati fala syu'ma illal ma'asi wadh-dhunub fa innaha tuskhitullaha azza wa jalla. Faida sakhita ala abdihi syaqiya fid dunya wal akhirah. Kama annahu idza radiya an abdihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Beliau mengatakan secara umum tidak ada kesialan kecuali sebabnya atau kecuali disebabkan oleh maksiat dan dosa. Karena maksiat dan dosa itu membuat Allah marah. Kalau Allah marah kepada seorang hamba, maka hamba itu akan celaka dunia akhirat. Sebaliknya, jika Allah subhanahu wa ta'ala ridho, cinta, senang kepada seorang hambanya, maka seorang hambanya itu akan bahagia, selamat dunia dan akhirat. Itu ucapan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa maksiat itu akan menyebabkan sial. Kalau tidak segera ditobati, tobatan nasuha, akan menyebabkan kesialan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Jadi kesialan itu tidak hanya di maksiat saja. Beliau mengatakan juga dalam kitab yang sama Lataiful Ma'arif bahwa kesialan itu juga ada pada pelaku maksiat dan tempat pelaksanaan maksiat. Beliau mengatakan fal asi mas'umun ala nafsihi wa ala ghairihi fa innahu la yu'manu an yanzila alaihi adzabun faya'umman nasa khususan man lam yungkir alaihi amalahu fal bu'du anhu muta'ayyin fa idza kathura al khubsu halakan nasu umuman wa kadzalika amakinul ma'asi wa uqubatuha. Bahwa orang yang berbuat maksiat mas'umun itu akan menyebabkan dia menyebabkan dia syu'um tadi apa? Sial, menyebabkan kesialan pada dirinya dan juga pada orang yang lain. Kenapa? Karena mereka rentan akan ditimpa oleh azab atau siksa, yang siksa itu jika menimpa seseorang pelaku itu akan menimpa juga yang lain, yaitu atau terutama khususnya orang-orang yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka menjauhi orang yang berbuat maksiat itu wajib. Sehingga ketika maksiat banyak dilakukan di mana-mana, halakan nasu umuman, Allah menimpakan musibah, yang musibah itu akan menimpa semua manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah itu,
Wattaqu fitnatal atau surat Al-Anfal, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah musibah bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia yang tidak hanya menimpa pelaku kemaksiatan tapi juga menimpa orang-orang yang juga tidak melakukan kemaksiatan juga akan ditimpa. Khususnya orang-orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga tempat melakukan perbuatan maksiat itu juga mengandung kesialan, menyebabkan kesialan. Maka wajib yata'ayyanul bu'du anha wal harabu minha khasyata nuzulil adab. Wajib kita menjauhi tempat orang melakukan maksiat itu karena kita khawatir jangan-jangan nanti Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab dan kita akan kena di situ. Kemudian beliau memberikan alasan, Pak, sebab. Ya. Kenapa tempat pelaksanaan maksiat dan juga tempat ya orang-orang kafir menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tempat itu mengandung kesialan. Beliau memberikan salah satu dalil atau bukti, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya menuju ke Tabuk ya, untuk memerangi orang-orang Romawi. Rasul mendengar tentara Romawi sudah masuk ke Jazirah Arab. Rasulullah ngajak sahabatnya untuk menghalangi orang pasukan Romawi itu. Rasul mengajak sahabat-sahabatnya untuk pergi ke Tabuk. Ternyata Rasul dan sahabatnya melewati tempat yang dulu ditempati, ditinggali oleh kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Mereka telah melakukan perbuatan maksiat sampai Nabi Soleh alaihi salam memberikan kepada mereka mukjizat. Yang mukjizat ini tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya, karena mukjizat ini merupakan bukti kalau Nabi Soleh adalah utusan Allah, yaitu unta betina sedang hamil keluar dari batu. Kemudian setelah keluar dari batu, di hadapan mereka melihat dengan mata kepala unta itu beranak. Tapi ternyata mereka tidak mau percaya bahwa Nabi Soleh adalah utusan Allah, malah mereka akan menyembelih. Mereka akan menyembelih unta betina itu. Setelah mereka nyembelih unta betina itu, kemudian mereka menantang Nabi Soleh. Katanya mana? Katanya kalau nyembelih itu ada Allah akan menimpakan siksanya kepada kita, murkanya mana? Kemudian Allah memberikan tangguh mereka selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari maka mereka atau Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan memberikan suara yang memekikkan telinga. Dengan suara itu mereka bergelimpangan hancur binasa. Makanya ketika Rasulullah dan sahabat itu melewati tempat itu ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin khasyata ayyusibakum ma asabahum. Wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi kita akan memasuki dulu tempat yang ditempati oleh kaum Samud. Mereka maksiat, mereka dibinasakan oleh Allah. Kalau kita masuklah dalam keadaan menangis supaya kita tidak dihukum oleh Allah seperti hukuman yang Allah berikan pada mereka. Setelah itu Pak, mereka kehabisan air. Akhirnya mereka buat adonan roti. Mereka bawa gandum ya. Kemudian mereka buat adonan dari gandum itu menggunakan air dari tempat tersebut. Dan juga mereka mengisi Pak ya, mengisi tempat-tempat air mereka dengan air yang dari mata air di situ atau dari sumur di situ untuk bekal melanjutkan perjalanan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada mereka,
air yang kalian ambil dari tempat itu tumpahkan. Sedangkan adonan roti yang kalian buat menggunakan air dari tempat itu jangan kamu makan, berikan kepada unta dan kuda kalian supaya dimakan unta dan kuda. Ini menunjukkan bahwa tempat di mana di situ dilakukan maksiat dan juga di situ Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka itu mengandung kesialan. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kemudian juga beliau memberikan contoh yang kedua atau dalil yang kedua, yaitu cerita ya yang disebutkan dalam hadis, ada seorang zaman dulu yang membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang ulama, tanya, "Pak, saya sudah bunuh 99 orang, kira-kira kalau aku tobat diterima enggak tobat aku oleh Allah?" Dia mengatakan, "Pak atau Mas, dosamu wis kokean, Allah tidak akan menerima tobatmu." Akhirnya marah, pateni sisan, jadi genep 100, Pak. Kemudian dia mendatangi orang alim, orang soleh, orang alim yang kedua, ditanya, "Kira-kira kalau tobat terima enggak?" Orang itu mengatakan, "Seberapapun besarnya dosa kita, kalau kita tobat-tobatan nasuha, Allah akan mengampuni tobat kita." Kemudian orang alim itu mengatakan, "Mas, tinggalkanlah kampungmu itu, sebab kampungmu itu penuh dengan kesialan, di situ bercokol, banyak dihuni oleh pelaku-pelaku maksiat. Pindah kamu ke tempat kampung yang aman, yang di sana dihuni oleh orang-orang yang soleh." Akhirnya kan terus pindah, di tengah jalan terus mati. Malaikat azab dengan malaikat rahmat rebutan, "Oh, ini harus disiksa iki." Malaikat rahmat mengatakan, "Enggak disiksa, dia sudah tobat, sudah berjalan, sudah meninggalkan kampung itu." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjadi pemisah di antara keduanya. Apa itu? Putusannya adalah, ayo diukur tempat matinya fulan ini lebih dekat mana kepada kampung tempat tinggalnya orang-orang yang berbuat maksiat yang penuh dengan kesialan itu, atau lebih dekat kepada kampung yang dihuni oleh orang-orang baik. Ketika mereka ngukur, Allah Subhanahu wa taala memendekkan jarak ke kampung yang baik dan menjauhkan jarak ke kampung yang jahat. Ini bukti yang kedua, sekali lagi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwa ini menjadi bukti, dalil, bukti bahwa akhlak yang tercela itu akan menyebabkan kesialan. Karena akhlak yang tercela adalah bagian dari dosa. Dosa menyebabkan kesialan. Kalau tidak segera ditobati tobatan nasuha. Pelaku dosa, orang yang melakukan dosa itu juga menyebabkan kesialan. Dia akan mendapatkan kesialan kalau tidak segera tobatan nasuha. Kemudian juga tempat di mana di situ dilaksanakan kemaksiatan, dan juga tempat di mana di situ Allah menurunkan azab dan hukuman kepada pelaku maksiat, itu juga mengandung kesialan atau ada kesialan. Ini makna yang pertama dari hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian